Shalom beloved, selamat pagi semuanya. Blessed Resurrection Sunday, haleluya. Praise God. I feel so alive. It's Resurrection Sunday. Thank you worship team, thank you my wife yang udah, ini mantan gembala senior, mantan pacarnya gembala senior. So tadi ada mantan pacar daripada worship leader, itu jawaban yang benar, betul. Dan pada hari ini saya akan memberikan judul tema kali ini, tema tahun ini adalah The Resurrected, The Resurrected. So kalau kita lihat belakangan ini mungkin saudara mungkin merasa banyak sekali kejadian yang terjadi. Baru aja bahkan di katedral yang ada di Makassar mungkin saudara lihat ada teror bom, kemudian ada juga sampai semuanya TNI dan Polri juga ikut menjaga katedral dan bahkan markas besar kepolisian juga kemudian diserang. So many bad things, so many bad news, so many things yang terjadi yang akan mengusik kita punya damai sejahtera dan sukacita. Apalagi menjelang salah satu perayaan daripada umat Kristen yang paling meriah di seluruh tahun ini. Yang seharusnya mulai dari Minggu Palem ya. By the way, Pesak kalau di Israel itu dirayakannya seminggu, 7 hari. Oke? Pesak itu adalah Passover, mereka merayakan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka nggak mengenal yang namanya Jumat Agung. Yang mereka kenal, kecuali Katolik ya, Katolik mengenal Jumat Agung. Tetapi kalau di orang Israel dikenalnya Pesak itu adalah the Passover, di mana malaikat maut itu melewati rumah mereka. Oke, pada saat mereka keluar dari Mesir, itulah yang mereka peringati. Oke, kalau saudara melihat seakan-akan ada kekuatan yang menghalangi kita untuk bisa berkumpul kembali. Seakan-akan ada kekuatan yang menghalangi kita dan menakut-nakuti kita dengan tragedy after tragedy and even death. Kadang-kadang mungkin ada yang serem, serem datang. Kayaknya kenapa ya gitu ya. Karena apa? Orang itu paling takut itu mengalami kematian, betul? People are so afraid of death. Kalau kamu nggak yakin, sakit itu adalah permulaan daripada kematian. Begitu orang divonis kena COVID positif, langsung pikirannya, habis ini gue bisa mati nih. Bener gak? Padahal belum apa-apa, baru juga kena COVID gitu loh maksudnya. Banyak yang isoman, banyak yang lebih sembuh. Kalau saudara bayangkan, yang mati di Indonesia itu, yang meninggal itu kurang lebih 40 ribuan. Dari berapa ratus jiwa? 200 sekian jiwa, 200 juta sekian. That's very very small. Tapi kita sangat dihebohkan dengan kematian ini. Karena apa? Oh iya, mungkin kalau sakit saya nggak terlalu sakit sih. Tapi saya takut gitu kalau kekurangan. Basically kalau kekurangan kita jadinya nanti kelaparan, nggak punya makan, akhir-akhir ujungnya mati juga. Nah itu kita ini sangat takut gitu, sangat takut. When we lack, when we are dying, when we are sick, kita ini sangat takut. Nah, kata kematian ini atau mati ini dimulai dari Taman Eden. Saudara-saudara bisa bayangkan manusia ini ditempatkan di suatu taman yang basically tidak ada kesusahan, betul? Dia ini ditempatkan di surga di bumi ini, namanya Eden itu artinya paradise. Artinya itu paradise, heaven on earth itu Eden, oke? Nggak ada konflik, benar ya? Nggak ada virus, nggak ada bakteri yang bisa mencelakai mereka. Oke, nggak ada yang nyinyir, nggak ada komen-komen yang membuli, nggak ada netizen yang membuli, nggak ada yang mengkritik, nggak ada yang apa, semuanya baik semuanya, oke? Tapi di tengah-tengah, kalau tidak ada dosa itu sama dengan tidak ada kematian. Basically, kalau saudara kaitkan kematian itu karena kaitannya dengan dosa. Dalam dosa itu terkait sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan, konflik, semuanya itu saudara bisa kaitkan dengan satu kata itu dosa. Oke? Nah, semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan di Taman Eden. Manusia itu diciptakan hanya untuk menikmati dari apa yang sudah disiapkan. Semuanya sudah tersedia, teman-teman. Oke? All is done, all is planned for, tetapi manusia diberikan satu yaitu namanya pilihan bebas. It's a free choice. Oke, kalau manusia nggak diberikan pilihan bebas, dan saudara meskipun berlimpah, tapi saudara jadi robot.
Enak nggak? You don't like it, right? Saudara harus diberikan pilihan, oke? Tuhan itu sangat baik karena dia memberikan pilihan. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Wow, ini aja perintahnya udah keren banget gitu. Saudara pernah bayangin kalau saudara ada dalam ruangan restoran, semua menu yang ada di restoran ini boleh kau pilih dengan bebas. Nah, rasanya gimana tuh? Kalau bisa semuanya diorder kan? Dari depan sampai belakangan, semuanya loh. Oke. Nah, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dari semua menu yang ada tersedia di restoran, saudara cuma dikasih satu aja. Jangan order yang ini, jangan pesen yang ini. Menunya ada 100, saudara aja ngeliatin semuanya udah gak cukup. Kalau saudara jadi kayak begitu, saudara harusnya kan fokusnya itu kepada semua yang bisa diorder kan. Ini enggak. Justru yang dibilang jangan itu yang justru diorder. Ya kan? Oke, mungkin yang jangan itu mungkin yang paling enak mungkin. Mungkin babi panggang kering kalau di depan saya. Semuanya boleh, ikan segala macam, udang, lobster, tapi jangan babi panggang kering. Itu menyiksa sekali. Kenapa dengan babi panggang kering? Itu mungkin enak sekali gitu ya. Orang itu curious gitu loh. Orang itu sangat curious. Tetapi dikatakan saudara perhatikan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke? Kemudian kita lari ke Kejadian 3, Kejadian pasal 3, 1 sampai 5. Dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia itu ditwist sedikit. Dia bilang jangan kamu makan buahnya. Ini aja udah ngaco. Oke, by the way Adam ada di mana? Ada di sana dia. Suaminya ada di sana. Istri lagi ditawarin sama salesman, suami ada di sebelahnya. Ya kan, para suami-suami kalau lewatin bagian makeup gitu ya, yang suka banyak ini ya gitu ya. Kan kita begitu lewat gitu ya, kalau bisa kita ajak istri kita cepet-cepet ya, karena kalau enggak stuck gitu. Dan suami juga gak bakalan bisa ngomong apa-apa. Kebanyakan. Gak bisa gitu kalau di depan di counter makeup gitu, ayo cepetan. Wah, itu sampai rumah bisa terjadi peperangan itu. Oke. 3 dan 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Ini udah kena tipuannya, udah digeser. Jangan kamu makan, ini semuanya ini, dua-duanya udah dikasih perintah, yet dua-duanya gak saling mengingatkan, lupa semuanya. Langsung lupa. Gak ada kata diraba gak boleh. Di sini jangan dimakan, ya kan? Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 5 katakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa mati saat makan pohon pengetahuan baik dan jahat? Siapa yang bilang mati? Siapa yang bilang gak mati? Siapa yang gak mau jawab? Jawabannya adalah secara fisik mereka gak mati. Gak mati, buktinya mereka masih dicariin sama Tuhan kan. Mati gak? Gak mati. Ya kan? Kenapa mereka gak mati? Why? Ini kan jelas-jelas kan dibilang kalau kamu memakannya pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Benar kan? Nah,
Yang terjadi kejadian 3, 6-7, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka mati secara rohani betul, mereka terputus dari Allah, dosa itu masuk. Disitulah awal dari kematian. Mengapa mereka nggak mati? Penjelasannya di 2 Petrus 8:3, 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. Katakan demikian. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Saudara juga mungkin nggak notice bahwa gini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kuncinya di sini. Dibilang bukan pada saat kamu memakannya kamu akan mati. Tetapi pada hari kamu memakannya. Dan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Saudara tahu 1000 tahun berarti dari Adam dia berumur saat itu mau berumur berapapun. Kalau dia belum nyampe 1000 tahun itu masih di dalam 1 hari yang sama bukan? Makanya dia gak mati. Manusia tertua yang hidup di muka bumi ini gak ada yang lewat dari 1000 tahun. Siapa manusia tertua di bumi ini? Metusalah, Metu. Orang Bali, Metu salah atau orang India gitu. Metusalah itu 969 tahun saudara. Dan dia itu dikatakan bergaul dengan Tuhan. Tapi pada hari engkau memakannya, bukan pada saat engkau memakannya. Kita aja baca firman Tuhan aja bisa meleset. Ini si Hawa apalagi, Hawa di samping salesman. Ya sudahlah, kelarlah. Tapi betapa baiknya Tuhan, dia bisa melihat bahwa manusia ini diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk menerima dia dan menerima keselamatannya. Hal yang kedua, Tuhan sebenarnya itu tidak mengingini manusia itu mengalami kematian. Apakah Tuhan itu dengan memberikan aturan itu artinya dia ingin manusia mati tujuannya? No, dia tidak menghendaki manusia itu mati, dia benci akan kematian. Amin. Sampai dia harus mengirimkan seseorang yang namanya Yesus untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Dikatakan bahwa kematian itu musuhnya Tuhan. Benar? Kematian itu adalah musuhnya Tuhan dan musuhnya manusia. 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26 katakan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut sih. Musuh itu, maut itu dianggap musuh. Musuhnya Tuhan. Karena dia merusak gambaran daripada apa yang Tuhan itu sudah inginkan yaitu kehidupan. Amin. Tuhan gak mau manusia itu menjadi sakit. Dia gak mau manusia itu menjadi tua dan akhirnya mati. That's the promise for believer. Itu adalah janji untuk orang-orang percaya bahwa mereka tidak akan mati. Karena itu bukanlah destiny daripada Tuhan. Dosa itu yang menyebabkan kematian. Amin. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama seperti orang itu kena sakit kanker gitu ya. Kita ini sayang sama orangnya, tetapi kita benci banget sama kankernya. Amin. Karena apa? Kanker itu menggerogoti yang lain-lain. Kanker itu merusak semua bagian daripada organ-organ tubuhnya. Tuhan itu benci dosa sama dengan dia itu membenci kanker. Karena kanker itu karena dosa itu menggerogoti kehidupan kita dan membinasakan segala sesuatu yang indah yang Tuhan sudah berikan. Amin. Seberapa bencinya Tuhan akan dosa? Kalau saudara lihat, kalau saudara semakin sayang dengan seseorang, saudara akan semakin benci dengan kanker itu. Berapa bencinya? Saudara bisa ngelihat seberapa bencinya terhadap kanker itu, yaitu sama dengan seberapa sayangnya orang itu sayang dengan orang yang kena kanker itu.
Segitu Tuhan itu bencinya akan dosa. Dia harus kasih solusi even dari awal. Even dari awal. Orang kalau misalnya lagi lewat nih ICU gitu ya, kan banyak juga yang meninggal kan. Tapi kalau saudara nggak gitu kenal sama orangnya, saudara nggak gitu terlalu emosional kan. Tapi kalau saudara udah kenal sama orangnya, you get emotional. You hate that disease. Demikian juga efeknya daripada dosa karena dia begitu mengenal kita, dia begitu mengasihi kita. That's why dosa itu menghancurkan rupa dan gambar daripada Tuhan. Saudara tahu bahwa setiap yang Tuhan itu ciptakan manusia dengan rupa dan gambarnya, bukan? Nah, ceritanya dosa itu iblis itu datang, dia itu nggak bisa lawan langsung ke Tuhan. Saudara percayakan hal itu kan? Nggak bisa dia itu, kuasanya nggak segitu gedenya. Tapi yang dia bisa rusak apa? Rupa dan gambarannya itu bisa dia rusak, yaitu siapa? Manusia. Dia rusak gambaran daripada Tuhan sendiri. Kayak mantan yang suka coret-coret foto pacarnya yang dulu. It's the same. Dia nggak bisa nyerang pacarnya, tapi dia bisa rusak foto pacarnya. It's like that. Dia nggak bisa. Karena itu, dosa itu merusak setiap gambaran daripada apa yang Tuhan sudah ciptakan. 1 Korintus 5 ayat 3-8. This is very important. Sebab yang sangat penting, kalau udah dibilang sebab yang sangat penting artinya penting banget. Uttermost important. Saudara harus paham ini. Kalau saudara bilang ini sangat penting, artinya penting banget. Telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini sampai 2 kali dibilang sesuai dengan kitab suci. It's so important karena apa? Ini menggenapi perjanjian lama dan menggenapi perjanjian baru. Saudara harus tahu bahwa ini kalau digenapi di 2 bagian, to agree together, ini artinya konfirmasi. This is the correct one. Ini adalah yang core for our belief. Saudara kalau percaya akan hal ini, saudara tidak tergoyahkan akan hal ini, kehidupanmu itu berlandaskan pada kepercayaan ini. The journey of your life, perjalanan kehidupanmu tergantung apa yang kau percayai. Kalau dasar kehidupanmu itu apa yang kau percaya itu benar, berlandaskan pada kebenaran, maka jalan kehidupanmu itu beda. Justru kalau engkau percayanya udah salah, melenceng, maka perjalanannya pun beda. Very important where you start. Oke? Nah, start dari sini, 1 Korintus 15 ayat 5 dan 6. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Kefas itu adalah Simon Petrus by the way. Oke? Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ingat ya, tadi berapa? Kefas, 12 murid, terus 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Yakobus is the head of the apostle. Oke, kepala dari rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Kepadaku siapa? Pada Paulus, karena dia yang menulis kitab 1 Korintus ini. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini adalah hal sangat penting, yaitu kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Paulus nggak bilang bahwa saksi-saksi itu melihat Yesus itu saat dia disalibkan. Enggak. Kenapa? Karena semua orang sudah tahu pada hari itu semuanya itu, semua bahkan orang Roma, orang Farisi, ahli Taurat, tahu nggak bahwa Yesus itu disalib? Tahu, karena apa? Kelihatan kok. Sometimes kita mikir gitu, oke, kita ini bingung gitu. Kenapa sih mesti, what is so important about the Resurrection Sunday? Kenapa kok enggak Jumat Agung? Why not Good Friday? Good Friday kan penting kan untuk pengampunan dosa kita kan? Gitu loh, oke. Kenapa mesti kita celebrate-nya pada hari Resurrection Sunday? Dan kita celebrate bukan dengan hati yang sedih, justru dengan hati yang penuh sukacita.
So the atmosphere should be celebration, should be joy. Tetapi kita lebih senang mungkin fokus kepada hal yang negatif. Penyaliban Tuhan Yesus. Why? Tuhan Yesus waktu disalib, semuanya udah pada tahu. Nggak perlu saksi saudara. Tertera, udah ketahuan, semua sejarah juga mencatat. Tapi kalau kita ngomongin kebangkitan Tuhan Yesus, Paulus secara spesifik, dia itu berkata tentang Yesus menampakkan diri kepada saksi-saksi. Karena masalah ini paling sering didebatin. Paling sering didebatin dan paling sering ditentang orang. Banyak kontroversinya. Apakah dia ini Tuhan Yesus beneran, apakah dia dicuri. Dan Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada orang yang namanya Kefas atau Simon Petrus. Why? Why? Meskipun banyak orang itu mengira bahwa Petrus mungkin pertama kali lihat Tuhan Yesus kapan? Waktu dia di Danau Galilea kan? Ya kan? Banyak orang mikir demikian. Oh iya, Tuhan kan makanya dia ngomong sama Petrus. Dia mau memulihkan. Enggak. Sebenarnya Tuhan sudah pulihkan Petrus pada saat dia keluar dari kubur. Pertama-tama dia ngomong sama Petrus. Kamu mungkin nyangkal aku 3 kali. Tapi jangan khawatir. Kamu telah melihat aku. You are the witness of my resurrection. Dan waktu itu terjadi sesi namanya restorasi pribadi. It's a personal restoration. Dan ini semua private, gak ada diomongin di Alkitab. It's a private restoration ke Petrus, masalah penyangkalannya dia. Bukan pada saat di pantai. Dia itu dipulihkan detik waktu Tuhan Yesus keluar dari kubur. What a kind God we have. Dia itu gak mau, dia cepet-cepet pulihkan Petrus dulu karena Petrus paling kondem kan. Dia tuh paling kondem, dia menyangkal Yesus. Tapi nanti kalau sampai di surga, boleh tanya tuh, apa transkripnya, kapan, apa aja waktu itu dibicarain apa. Kamu tanya sama Petrus. Oke. Nah, di Danau Galilea apa yang dia pulihkan? Pelayanan daripada Petrus. Feed my lamb, feed my lamb. Itu pelayanan, yang dipulihkan adalah pelayanannya Petrus, bukan pribadinya. Amin. So, dan kemudian kepada siapa? 12 rasul, setelah itu kepada 500 orang sekaligus. Mungkin enggak 500 ini halu semua. 500 loh, bukan 5 orang, 500 gitu. Sekaligus lagi. Mungkin enggak ini semuanya itu hanya berimajinasi atau sakit jiwa gitu. Enggak mungkin sekaligus 500. Nih saat itu para rasul ini kalau kasih tahu ke orang-orang selalu ditentang. Ditentangnya sama siapa? Sama orang-orang yang waktu itu memasukkan Tuhan Yesus itu ke kubur. Dan mereka itu yang ditentang oleh orang-orang agamawi pada saat itu. Nggak mungkin banyak yang disiksa. Para saksi ini, para rasul ini banyak yang disiksa. Karena mereka memberitakan bukan penyaliban, kebangkitan Yesus. Why is this so important? Bahkan Yesus pun dia harus menampakkan diri pada Paulus. Karena waktu itu mungkin Paulus juga gak percaya Yesus bangkit. Sampai Tuhan Yesus mesti nongol sendiri ke Paulus pada saat perjalanan di Damsyik, ke Damsyik. Dia harus nongolin. Dan dia menunjukkan tangannya yang lubang waktu itu. That he is alive, truly alive. Dan dia merupakan rasul terakhir yang ditunjukkan sama Tuhan Yesus. Dibangkitkan face to face. Waktu itu saking pentingnya kebangkitan ini. Sehingga Rasul Petrus sampai ngomong di Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kuhendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa bukan kematiannya, kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sehingga aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. He wants to know, he wants to understand the resurrection. More than the crucifixion. Dari penyaliban itu sendiri. That's why, sebab itu baptisan air, saudara-saudara, baptis selam adalah hal di mana dideklarasikan kematian dan kebangkitan. Sebab kalau kematian aja, kamu pada saat dibaptis kamu gak akan muncul lagi. Kamu harus bangkit, keluar dari air. Ya kan? Dibaptis, keluar dari air. Menggambarkan apa? Kalian sudah mati bersama dengan Kristus dan kalian bangkit bersama dengan Kristus. Kalian tinggalin semua karena yang mati apa? Semua manusia lama, dosa-dosamu, your past,
whatever yang ada di masa lalu, it's left behind, dikubur semuanya. Kamu mungkin bisa berbuat ini, berbuat itu, but your personal, pribadimu, masa lalumu itu sudah dikubur semuanya. Waktu engkau bangkit with the newness of life, kehidupan yang baru. Identitasmu udah berubah. Identitasmu adalah Kristus yang hidup di dalammu. Kamu hidup kembali, kamu mengalami kehidupan yang kembali. That's why kalau masalah baptisan, orang yang mau masuk kepercayaan, kalau orang mau percaya kepada Yesus boleh kebanyakan. Tapi begitu orang itu mau pindah agama gak masalah. Tapi kalau dibaptis itu mulai susah. Banyakan keluarganya gak approve. Karena apa? Kamu begitu dibaptis, begitu kamu keluar, kayak udah putus hubungan sama yang lama. Dianggap udah putus hubungan. Dianggap kamu itu udah percaya, kamu mempercayai hal yang lain. Kamu udah putus hubungan ini. Ini yang menyebabkan susah untuk orang mau dibaptis. Now you know why. Ada kekuatan yang suka menghalang-halangi orang untuk dibaptis. Kalau percaya Tuhan Yesus oke, tapi dibaptis ntar dulu, mikir-mikir dulu. Saudara pernah pikirin gak mengenai hal ini? Gini ya, ngapain ya khotbah tentang orang yang gak bangun dari kubur? Yang tubuhnya membusuk di dalam kubur. You know, kalau pemimpin-pemimpin agama saat itu mau ngomong bahwa mereka ini hoax, bahwa Tuhan Yesus bangkit itu hoax, gampang. Tinggal tunjukin aja tubuhnya, selesai kan? It's very easy, gampang. Begitu mereka ditunjukin tubuhnya, stop udah pemberitaannya. That's it. Ya kan? Mereka itu nggak nemuin bukti, yang mereka lakukan apa? Ngancam. Jangan memberitakan lagi, jangan memberitakan lagi. Yang mereka itu cuman ancam, jangan beritakan tentang kebangkitan Yesus. Sampai Rasul Paulus bilang, ia menampakkan diri juga kepadaku. Rasul Paulus itu juga sama, dia ngancam-ngancam orang Kristen itu juga. Mengenai kebangkitan daripada Yesus. Sampai Tuhan Yesusnya nongol di depan dia, baru dia percaya. Jadi, puji Tuhan Yesus ini juga sudah bangkit. Tapi meskipun upah dosa adalah maut, tapi ada terusannya, karunia Allah adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini, ini bukan hidup untuk selamanya. Saudara masuk neraka hidup selamanya juga percuma. Benar kan? Nah, hidup yang kekal di sini adalah mengalami kehidupan daripada Tuhan di dalam kita. Hidup Tuhan itu gak ada kematian. Hidup di dalam Tuhan itu gak ada dosa. Bukan gak bisa berbuat dosa. Tidak ada dosa di dalam kita. Amin. Artinya apa? Selalu hidup terus saudara. Kalau gak ada dosa berarti kamu mengalami kehidupan bukan? Do you realize this? Maka dari itu kalau Yesus gak hidup kembali, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekarang kalau saya balik aja kata ini ya. Jika Kristus dibangkitkan, maka kepercayaanmu tidak akan sia-sia. Dan kamu tidak lagi hidup dalam dosamu. That's very important. This is very important. Kalau Yesus bangkit ini so important is this. Kamu itu percayanya gak sia-sia teman-teman. You wanna celebrate this. Bahwa Yesus itu bangkit. Amin. 1 Korintus 15 ayat 18-19. Lanjutkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Yesus gak bangkit. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. So pitiful. Kesian banget gitu. Kalau kita ini, Yesus itu gak bangkit, ini kita orang paling kasihan. Tapi saudara bukan orang yang paling kasihan. Saudara adalah orang yang hidup daripada orang yang paling hidup yang ada di dunia ini. Saudara itu adalah orang yang paling hidup. You are the most alive person on earth because Jesus resurrection. Amin. 1 Korintus, puji Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. See, that's why the Resurrection Sunday, waktu hari Pesak itu ya, Pesak itu kan seminggu. 4 hari setelahnya orang Israel merayakan namanya hari raya the first fruit
feast. Hari raya buah sulung. That's 3 days after Pesach. Itu. Semuanya ini bukannya kebetulan, karena Kristus adalah yang sulung dari antara semuanya. Dia itu yang sulung dari antara semuanya. Jadi kalau nanti kita ini udah meninggal, kita udah tahu nih ada yang sulung nih. Yang sudah mendahului kita nih. Gara-gara dia, kita semua ikut. Amin. Mengapa kebangkitan ini begitu penting sih? Kalau dibilang di Alkitab, Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya, semua orang telah buat dosa ya. Semua orang itu berdosa ya. Gak ada yang gak berdosa ya. Oh enggak pastor, saya gak pernah bunuh orang kok. Saya baik, saya sering nyumbang. Semua saya sumbang. Semua gitu, kuil semua. Semuanya lah pokoknya rumah ibadah saya sumbangin deh. Gitu. Mana bisa saya dibilang saya bilang ada dosanya. Enggak bisa lah, saya berbuat cukup baik kok. Sebenarnya semuanya itu ada dosa, cuma tergantung kamu jago apa enggak ngumpetin dosa kamu. Bedanya cuma di sana doang. How good you are to hide your sin. Oke? Wah ini gara-gara si... Nah ini kalau saya ngomong nanti ada yang sensi, soalnya di sini ada orangnya. Gara-gara Mas Adam nih. Gara-gara Adam nih, gak fair. Karena aku kan berbuat baik, gak pernah bunuh orang. Kok gara-gara Adam, gara-gara satu orang semuanya kena? Kan gue gak kayak Adam. Gue kalau ditawarin sama salesman gue gak begeming. Begitu aja. Ya enggak juga sih. Beda-beda aja manifestasinya. Ya kan? Nah, gara-gara Adam, Tuhan harus menimpakan status dosa kepada seluruh umat manusia. Enggak fair ini pastor. Tunggu. Tuhan kirimkan Yesus ke atas dunia ini. Dia orang yang paling benar yang gak pernah buat salah. Dia orang yang paling benar yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Oke? Semua dosa manusia ditimpakan ke dia. Fair gak? Sekarang ngomong nih, fair apa enggak itu? Dia gak pernah berbuat salah, yet dia ditimpakan semuanya. Hah? Di atas kayu salib, dan Tuhan mengenakan kebenaran kepada semua orang yang mau menerima dia dan percaya kepadanya. Fair atau enggak? Enggak fair. It's a scandal. Skandal besar ini. Harusnya Yesus yang enggak pernah berbuat dosa, enggak ada dosa di dalamnya. Kenapa dia yang harus dihukum? Ini lebih enggak fair. Kita yang harusnya dihukum malah diberkati oleh karena perbuatan kebenaran daripada Yesus sendiri. Sekarang kita tiba pada poinnya. Roma 4 ayat ke-25. This is where I start my preaching. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Who was delivered up because of bahasa Grekanya itu dia, our offenses, and was raised because of our justification. Di sana dia lagi, justification itu sama dengan kata righteousness. Tahun ini kita is the year of the kingdom of God. Okay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ya kan? Righteousness, justification itu sama aja. Jadi kalau kalian mendengar kata justification, itu sama dengan righteousness, sama dengan kebenaran, sama dengan pembenaran. Sama aja. Saudara bisa samakan semuanya dengan kata ini, dikaiosis. Dikaiosis. Banyak yang masih belum paham. Ini masalah gini. Ini masalah bahasa ya, masalah bahasa. Mengapa banyak orang belum paham tentang mengapa Tuhan harus bangkitkan Yesus dari antara orang mati? Why? Oke, karena dia anak Tuhan. Ya dia memang anaknya Tuhan, betul. Tapi Tuhan gak bangkitkan Yesus karena dia anak Tuhan. Dia memang selalu anak Tuhan. Dan dia dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Yesus itu selalu anak Tuhan. Tapi that's not the reason. Lihat ya, dia diserahkan di atas kayu salib karena pelanggaran kita. Dan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi seolah-olah bahwa untuk membenarkan kita, dia harus bangkit. Is that right? Untuk membenarkan kita, dia harus bangkit. Seolah-olah kan ngomongnya begini kan, this is not how I preach it, okay? Arti sebenarnya begini, you will be blessed. Kata because of dia, kata ini dipakai 2 kali, benar ya? Pembenaran
justification bahasa aslinya, dikaiosis itu artinya bukan hanya dibenarkan, tetapi dideklarasikan benar. Nah, that's different. Satu dibenarkan, yang ini dikasih tahu ke semua orang benar. Dideklarasikan benar. Nah, kata dia itu bisa berarti oleh karena, bisa juga berarti untuk supaya. Nah, ini supaya konteksnya ini penting ya. Kenapa kok harus ngomongnya karena? Oke? Kalau kita bilang bahwa Tuhan bangkitkan Yesus supaya kita bisa dibenarkan, artinya pekerjaan Yesus di atas kayu salib nggak komplit. Karena di atas kayu salib, harusnya Yesus yang menjadi dosa karena kita, dan kita menjadi benar karena Yesus, ada pertukaran ilahi. Harusnya terjadinya di mana? Kayu salib. Pembenaran terjadi di atas kayu salib. Ingat ya, saya katakan sekali lagi. Yesus menjadi dosa karena kita menjadi benar karena Yesus, terjadi di mana? Kayu salib, bukan pada saat kebangkitan Yesus. Sekali lagi ya, saudara, sebentar lagi nih mesinnya ini nanti saudara, saya tahu ini agak dalam dikit, tetapi ini penting untuk pemahaman saudara. Oke? Nah, kita menerima kebenaran, dia yang mengambil dosa kita terima kebenaran, yaitu di mana? Di atas kayu salib. Dasar untuk membenarkan kita apa sih? Yaitu payment of sin. Pembayaran dosa-dosa itu sudah selesai di atas kayu salib. Itu dasarnya untuk membenarkan kita, betul? Ya kan? Sebab itu dia berkata, sudah selesai. Artinya pertukarannya sudah kelar. Oke, sebab itulah dia menghembuskan nafasnya untuk mati karena dia telah selesai pekerjaannya untuk membenarkan kita. It's done. Itu is done on the cross. Jadi kesimpulannya karena dia sudah menyelesaikan sempurna di atas kayu salib, maka Tuhan bisa membangkitkan Yesus. Sekali lagi ya, saya katakan ya. Karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya yang sempurna, yaitu dia membenarkan kita dan membayar dosa kita, maka Tuhan punya hak untuk membangkitkan Yesus. Tuhan punya hak untuk membangkitkan Yesus dari kematian karena we are declared righteous. Ini saudara mesti paham akan hal ini. Jadi bukan Yesus dibangkitkan supaya kita jadi benar, bukan. Tetapi karena kita dideklarasikan, so kebangkitan Yesus adalah deklarasinya bahwa kita sudah benar. Saudara, dalam Young Literal Translations, ini orang Young Literal Translations ini ada translasinya ini lebih benar. Who was delivered up because of our offenses and was raised up because of our being declared righteous. Artinya Tuhan tidak bangkitkan Yesus karena anak Allah. Bukan juga Tuhan nggak bangkitkan Yesus supaya kita dibenarkan, enggak. Tuhan bangkitkan Yesus karena kita sudah dideklarasikan benar di hadapan Allah, karena kebenaran kita sudah diberikan di atas kayu salib. You get it? Saudara mulai get it ya? Ini keren banget. Karena apa? Yesus nggak akan dibangkitkan dari antara orang mati apabila kamu dan saya belum dideklarasikan benar, dia nggak akan bangkit. This is different. Pembenaran, by the way, pembenaran dikaiosis oleh Greek scholar yang namanya Thayer, diartikan ya, dikaiosis ini artinya begini. The act of God declaring man free from guilt and acceptable to him. Itu artinya dideklarasikan benar, declared righteous. Oke? Dikaiosis ini artinya ini, perbuatan Tuhan yang mendeklarasikan manusia bebas dari segala kesalahan dan layak diterima oleh dia. Kata kuncinya dideklarasikan. Yang mendeklarasikan siapa? Tuhan. When God declared you free from guilt, dan dia adalah judge-nya alam semesta, you are free, man. Buktinya apa? He is the resurrected one. Dia bangkit dari maut. Itulah buktinya. You are declared righteous. Amsal 11, saudara tahu nggak bahwa masalah righteousness ini, masalah the act of God ini, declaring righteous ini, it will lead to life loh. Memimpin kepada kehidupan. Amsal 11 ayat 19 katakan, siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati, as righteousness leads, menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. He who pursues evil pursues to his own death. As righteousness leads to life.
Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk apa? Hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Righteousness to eternal life. So, grace itu, kasih karunia itu bisa berkuasa dalam kehidupan saudara. Pada saat saudara percaya bahwa saudara sudah dibenarkan, sudah dideklarasikan benar. Dan itu akan menuju kepada kehidupan yang berkelimpahan. Amin, amin. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau Tuhan sudah deklarasikan kita benar? Dengan bukti bahwa Yesus bangkit ya. Apa yang saudara bisa lakukan? You declare it the same way. Saudara ngomongnya, ini balik lagi nih, deklarasi itu penting. How to declare it is very important. How you declare it. Deklarasikannya sama seperti yang Tuhan deklarasikan. Amin. Kita perlu mengaku apa yang Tuhan katakan tentang kita. Declare it the same. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini yang paling sering di-quote. Kamu sih banyak ngaku dosa kamu. Kamu ngaku dosa lah sama Tuhan lah, supaya Tuhan bayarlah semua dosamu. No, dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata mengaku dosa, confess our sin, mengaku ya. Mengaku itu adalah katanya bahasa aslinya homologeo. Artinya homo sama logeo, kata yang sama. Jadi ngomongnya mesti sama Tuhan. Marilah kita bersama-sama ngomong yang sama dengan perkataan daripada Tuhan. Pertama, kalau dosa bilang itu dosa. Jangan ngomong dosa ini enggak ada dosa ini. Enggak. Kalau dosa katakan dosa. Tuhan sepakat dengan kita, Tuhan bilang dosa ya dosa. Jangan kau bilang itu bukan dosa. Oke? Kedua, Tuhan katakan dosa kita diampuni melalui darah Kristus, kita katakan hal yang sama. Kita ini diampuni karena darah Kristus. Ketiga, kita deklarasikan hal yang sama. Tuhan deklarasikan kita dibenarkan di atas kayu salib. Berapa banyak orang akan dibebaskan kalau saudara tahu bahwa saudara sudah dibenarkan di atas kayu salib? How many people will be set free? Kalau kita percaya Kristus, gara-gara Kristus kita ini telah diperdamaikan dengan Allah. Kita ini beroleh apa? Persekutuan. Tahu persekutuan dengannya? Persekutuan fellowship. Kata fellowship itu artinya dari kata fellow sama ship. Fellowship itu asal katanya bahasa Inggris itu. Itu dua orang di atas satu kapal. Fellow to fellow in one ship. Kalau kamu berdirinya satu kaki kiri, satu kaki kanan di dua kapal, nggak bisa. Itu bukan fellowship namanya. Kamu harus dua orang harus bersama-sama di satu perahu. To fellow in one ship. Terjadilah fellowship. Bersekutu. Sih nggak bisa saudara-saudara. Gimana kalau kita ini nggak sepakat? Tuhan bilang belum tentu benar katanya saya dibenarkan. Perbuatan saya masih kayak begini. Saya mesti lebih banyak dong ngaku dosa supaya lebih benar gitu. Itu kamu artinya kamu nggak sepakat sama Tuhan. Amin. Tuhan deklarasikan benar, bukan berarti kita ini nggak ada salah. Bukan berarti kita nggak pernah berbuat salah. Bukan berarti kita nggak bakalan berbuat dosa lagi. Bukan berarti demikian. Kita masih bisa berbuat dosa. Tetapi Tuhan sudah deklarasikan benar. Oleh karena pekerjaan akan pembenaran sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. It's done for. Kalau enggak, Yesus enggak akan bangkit. Sampai kita ini kalau kita belum dideklarasikan benar, Yesus enggak akan bangkit. Percaya enggak? Nah, artinya apa? Statusmu itu selalu benar di hadapan Tuhan. Amin. Statusmu itu gak akan berubah. Statusmu, kondisimu, moodmu bisa berubah-berubah. Kamu bisa labil, kamu gak selalu stabil. Ya kan? Kita suka labil jaya kan? Kadang begini, kadang bersalah. Kalau lagi kuat, kita sok kuat. Kalau lagi gak kuat gitu, ke gereja aja males. Ya kan? Males kayaknya. Tapi statusmu di mata Tuhan itu selalu benar loh. Dia udah deklarasikan benar di hadapannya. Saudara, contohnya kayak begini ya. Ceritanya saya harusnya masuk penjara. Ada aturan kalau mau masuk penjara karena satu tindakan kriminal, saya boleh digantikan. Oke? Nah, Pastor Fedri, dia dengan luar biasanya, waduh ini Pastor Yudi masuk penjara. Dia berkorban dia.
Ya udah, pastor, hukumannya 1 bulan di penjara. Enggak apa-apa, gue belum pernah ngerasain penjara. Makanan penjara kayak gimana sih? Kayaknya kuat gue gitu. Gue gantiin Pastor Yudi. Pastor Yudi belum tentu kuat di penjara, pastor. Pastor Fedri lebih kuat, ya kan? Dia masuklah dia ke penjara, dia gantiin, ya kan? Saya harusnya di-sentence masuk penjara, bukan? Saya ini divonis, saya nggak bisa lolos. Saya harusnya masuk penjara. Tapi yang menjalani hukuman siapa? Pastor Fedri, ya kan? Nah, udah lama gitu ya, kira-kira 3-4 bulan gitu ya. Saya lagi naik mobil gitu. Saya lagi naik mobil, jalan-jalan gitu ya, ke Plaza Indonesia. Gitu ya. Ini Pastor Fedri waktu dalam 1 bulan di penjara. Nih Pastor Yudi nih gak bener nih. Dia gua masuk penjara, dia gak pernah ngunjungin gua sama sekali. Gak bener nih pastor. Tapi kira-kira 4 bulan kemudian, Pastor Fedri saya lihat lagi belanja di butik LV. Ya, di Plaza Indonesia. Bilang, wih gile ini Pastor Fedri ini udah keluar nih gitu. Saya kalau udah ngeliat nanyain, kamu kapan keluarnya gitu. Wah Pastor Yudi gak bener nih, dia lupa nih karena dihukum nih gitu. Karena yang menjalani hukuman siapa? Pastor Fedri, dia tahu, dia ingat. Tapi saya gak ingat kan, tahu-tahu dia udah keluar. Tapi saya tahu artinya penghukuman saya sudah selesai dijalankan. Saya sudah dinyatakan bebas. Saya gak perlu masuk lagi ke penjara, untuk apa? Hukumannya udah dijalankan kok. Gitu loh, Pastor Fedri mungkin bisa nanya saya, makan-makan dong, gantian dong gitu loh. Saya juga kan udah lama nih gitu, hidup di penjara nih, gak enak nih. Gitu, gak bisa kemana-mana gitu loh. Tetapi sebenarnya yang dipuaskan siapa sih? Harusnya yang minta penghukuman kan hakimnya. Yang dipuaskan bukan saya, yang dipuaskan itu hakimnya. Bapa di surga ini dipuaskan, satisfied. So satisfied, dia harus declare saya benar. Waktu dia declare saya benar, Pastor Fedri keluar. Yesus keluar dari kubur. Itu loh deklarasinya. Amin. Oke, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Therefore having been justified. Di sana kalau justified, ngomong lagi apa? Declared righteous. By faith we have peace with God. Kalau ada sebabnya itu pasti ada penyebabnya kan. Kalau dikatakan sebab itu pasti penyebabnya di mana? Tadi pasal 4 ayat 25 itu loh. Itu penyebabnya. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dibangkitkan oleh pembenaran kita. Dibenarkan, justified, declared righteous, dideklarasikan benar. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sih pentingnya ini pastor? Hari ini apa sih pentingnya? Kamu ini gak ngerti, saya lagi banyak utang nih pastor. Apa hubungannya? Saya ini lagi divonis dokter, kondisi lagi gak baik nih. Hubungan saya dengan keluarga saya lagi gak baik nih. Apa hubungannya dengan penyakit saya? Semuanya ini ada hubungannya dan hubungannya ini berhubungan dengan semuanya itu. Karena setiap problem, di setiap tantangan selalu ada hubungannya dengan apa? Ketakutan. It's all about fear. Takut akan apa? Masa depan. Takut gak punya. Takut gak cukup. Kamu kalaupun jadi miliuner, kamu pasti ada rasa takut. Gak mungkin gak ada. Ya kan? Pasti ada. Kamu takut dikatain orang. Takut sesuatu terjadi dengan usahamu sendiri. Takut dibiarkan sendiri. Takut masa lalumu menghantuimu. Semua rasa takut itu berakar dari satu rasa takut. Yaitu apa? Takut gak ada Tuhan atau takut Tuhan gak ada di pihakmu. This is very important. Kalau Tuhan ada di pihakmu, penyakit apapun itu gak ada masalah sama sekali. Kalau Tuhan ada di pihakmu, dia lebih berkuasa dari segala macam kemiskinan, kekurangan, utang, segala macam. Dia di atasnya. Kalau Tuhan gembalamu, by the way, Tuhan itu bukan gembalanya semua orang ya. Tuhan itu gembala kepada orang yang mau dipimpin. Oke? Apa yang kamu takut? Apa yang kamu takut akan kekurangan kalau dia gembalamu sendiri? He is on your side. Kalau Tuhan ada di pihakmu, siapa lawan kamu? Not even death. Pertanyaannya, apakah Tuhan di pihakmu? Nah, mari kita tanyakan kembali. Apakah kita sudah dideklarasikan benar?
Kalau kita sudah dideklarasikan benar, ya berarti kamu hidup damai dengan Tuhan. Selesai. Pertanyaan berikut, kalau sudah dibenarkan, bisa nggak kehilangan kebenaranmu? That is the problem kan? Iya sih, memang benar sih. Waktu terima Tuhan Yesus sih saya dibenarkan, benar. Tapi nanti suatu saat saya berbuat sesuatu yang parah banget gitu. Belum tentu nanti kebenaran saya bisa hilang nih. Benar nggak? Kita udah menaruh dasar ya, bahwa Yesus dibangkitkan bukan untuk membenarkan kita. Oke, karena kebenaran kita sudah diberikan di atas kayu salib. Tapi Yesus dibangkitkan untuk memproklamirkan bahwa kita sudah dideklarasikan benar. Sudah clear. Jadi kebangkitan itu kayak apa? Kwitansi. Saudara tahu kwitansi? Receipt. Bond. Bond apa? Bukti bayar. Bond itu kan bukti bayar kan. Nah, tolong disimpan bondnya ini. Kebangkitan Yesus ini adalah bond kamu. Kwitansinya kamu. Tolong disimpan baik-baik di kantongmu. Oke. Tapi kwitansi ini apakah bentuk pembayaran? Bukan. Ini bukanlah, kamu gak bisa bayar lagi. Kamu gak bisa nambah lagi. Kwitansi ini bukti bahwa sudah dibayar. Oke. Kebangkitan Yesus adalah bukti pembayaranmu. So keep it in your pocket. Saya mau tanya, Yesus bangkit sebagai apa? Manusia atau sebagai Allah? Ada yang jawab manusia, ada yang jawab Allah. Yesus pribadinya dia memang Allah yang turun menjadi manusia. Dia bukan hanya mati sebagai manusia, tetapi dia juga bangkit sebagai manusia asli. Amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah, tubuhnya dimuliakan. Dia itu manusia masih. Ada satu manusia yang udah duluan ke surga, namanya Yesus. He is seated on the right hand of God, of our Father God. Dia itu udah duluin kita semua. Ada manusia, satu manusia yang gak bisa gagal. Satu manusia yang gak pernah gagal. Itu duduk di sebelah kanan. Dia yang ngeduluin kita semua. Dan dia udah menyiapkan tempat itu untuk kita. Nanti kita akan diubah sama seperti dia. Karena kita ada di dalam dia. Buktinya apa pastor? Risitnya itu lo keluarin. Risitnya keluarin. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia masih punya emosi loh. Dia masih punya intelijen loh. Meskipun dia duduk di atas di sebelah kanan Allah Bapa. Dia itu manusia asli. Tapi dia mewakilimu dan mewakili saya. Ada di sana. Jadi kalau sekarang dibilang Tuhan akan mengadilimu karena perbuatanmu. Saudara harus tahu, keluarin risitnya. Dia sudah bangkit. Yang diadili, yang dihakimi bukannya kamu. Tapi siapa yang duduk, manusia pertama itu loh yang duduk, yang diadili itu Yesus. Kalau Yesus pasti benar, artinya kita pasti benar. Amin. Sudah selesai. Kwitansi ini gak menambah apa-apa dalam pembayaran. Dia hanya bukti untuk dirimu bahwa kebenaranmu telah dibayar. Tapi pastor saya kan gak merasa. It's by faith. You are declared righteous by faith. Perasaanmu itu gak ada hubungannya sama iman. Realita itu realita. Kamu bilang, aku gak merasa ada matahari bersinar. Aku di dalam ruangan sampurna. Aku gak merasa matahari bersinar. Matahari mah di luar mah tetap aja bersinar. Gak peduli sama perasaanmu. Amin. Kamu dulu telah menerima Tuhan Yesus, menerima kwitansi. Kamu percaya bahwa dengan iman kamu telah dibenarkan. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan. Ternyata di dalam Yunani atau bahasa Greek itu ada tenses. Saudara tahu bahasa Inggris ada past tense, present tense, future tense. Kata dibenarkan di sana, tensesnya itu aorist. Aorist itu artinya sudah terjadi di masa lampau dan itu sudah terjadi titik. Itu yang sudah terjadi di masa yang lalu. Sudah terjadi. Oke? Nah, dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kapan kamu menerima kebenaran itu? Pada saat kamu percaya kepada Kristus. Itu terjadi di masa lampau. Kalau kamu duduk di sini berarti kamu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. At one point kamu sudah percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Pada saat itu that's past tense. Oke? Pada saat itu waktu kamu pergi bilang aku percaya Tuhan. Kamu dibenarkan. Oke? Detik itu. Gak ada namanya oh ya kalau aku percaya benar. Tapi kan kehidupannya belum benar. Nanti prosesnya tambah lama tambah jadi righteous. Gak ada. One point kamu terima Tuhan Yesus, at one point kamu dibenarkan.
Enggak makin lama makin benar, enggak. Oke? Makanya suatu hari kamu enggak bakalan jadi orang lebih benar. Kamu itu sudah benar. Amin. Nah sekarang kwitansinya masih valid gak nih? Udah kelamaan nih. Aku udah mundur banget. Wah orang Kristen mah udah gak jadi orang Kristen lagi nah. Udah gak Kristen-Kristenan lah gitu. Saya mah orang biasa aja. Udah deh gak tahu kemana deh. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Jawabannya di sini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. This you know. Tetapi dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau ayat ini saya bilang, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan karena penebusan dalam Kristus, itu cukup kan? Kenapa harus ditambahin cuma-cuma? Freely. Freely artinya gak ada syarat. Kamu itu udah dibenarkan tanpa syarat. Kamu cukup percaya, menerima, kamu dibenarkan tanpa syarat dan kondisi. Oh enggak pastor, kalau saya belum mengakui semua dosa-dosa saya belum tentu dibenarkan. Enggak, itu udah pakai syarat. Ini tanpa syarat. Tanpa syarat sama sekali. Freely di sana katanya Dorian. Dorian itu bukan durian ya, Dorian. Itu artinya it's a gift. Kamu enggak bisa ngomong apa-apa. You just cannot say anything. Kamu enggak bisa kasih syarat. Udah dibilangin tanpa syarat. Tanpa kondisi, it's a gift. Oke? Telah dibenarkan di sini, tensesnya apa? Present continuous tense. Artinya, kamu dibenarkan terus-menerus sampai sekarang, sampai nanti, terus benar, continuous tense. Artinya kamu terus-menerus dibenarkan dan terus-menerus cuma-cuma. Jangan kasih kondisi. Simpan baik-baik di kantong ini. Kalau iblis berkata begini, nah nih kamu nih sakit nih. Pasti nih kamu gara-gara gejala-gejala nih kamu pasti gak bener nih. Minggu lalu kamu habis ngapain? Kamu merasa bersalah. Tunjukin kwitansinya. Tuhan Yesus sudah bangkit, aku dideklarasikan benar. Aku bisa buat salah. Yet dia membenarkan aku dengan cuma-cuma loh sampai sekarang. My status is I am the resurrected one. Aku telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kamu rasa gak enak, rasanya kayak gimana gitu. Wah ini pasti nih gak beres nih kamu nih. Pasti ada sesuatu dalam kehidupanmu. Ada dosa mungkin yang kamu belum akuin sih. No. 1000 times no. Kwitansinya udah bener. Ini kwitansi bukti pembayarannya gak bisa diganti-ganti. Keluarin itu ke iblis. Every time kamu merasa sakit, kamu merasa apapun, kamu merasa gak enak, keluarin kwitansinya. Ini bukti bayarnya. Jesus is alive. He has been resurrected. Therefore, I am resurrected. Ayat terakhir untuk ayat minggu ini hafalan. Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus. Katakan sama seperti Kristus. Telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga. Katakan demikian juga. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup Kristus di dalammu. Inilah kehidupan kebangkitan. The resurrection life. Bukan life on the cross. Bukan life yang full of pain and suffering. But a new life in Christ. You don't have to suffer anymore. Kalau engkau merasa sakit, engkau merasa gak nyaman, engkau merasa banyak terjadi konflik dalam kehidupanmu, katakan aku telah dibenarkan. Jesus is alive. That is my proof that I am righteous. Saat ini teman-teman semuanya boleh menutup mata. Saudara bayangkan bagaimana dia saat ini yang telah dibangkitkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa penuh dengan kemuliaan. That is your state. Itulah kondisimu. Itulah statusmu. Itulah statusmu. Kondisimu mungkin bisa berubah teman-teman. Tetapi statusmu tetap. Engkau adalah anak Allah.
Tuhan telah bangkitkan dirimu dan engkau berada bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. That is who you are. Jangan lupa, pegang risitnya. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Mungkin engkau akan ditentang. Mungkin akan banyak hal-hal akan menentangmu mengenai kebangkitan ini. Iblis mungkin akan menuduhmu. Mana buktinya? Lihat kehidupanmu. Kau belum banyak berubah. Tapi engkau lihat. Kalau itu bukti pembayaran, artinya pembayaranmu sudah lunas. Tidak ada yang dapat berkata pembayaranmu masih ngutang. Enggak. Kwitansimu berkata, it is finished. It is paid for. Jangan kau baru bayar lagi dengan usahamu, dengan kekhawatiranmu apalagi tidak dapat membayar. Masa depanmu yang memegang adalah Kristus. Don't be anxious. Jangan kau membiarkan dirimu mempercayai hal yang bukan kebenaran. Biarlah engkau mulai mendeklarasikan hal yang benar. Aku telah dibenarkan, sebab itu Yesus boleh bangkit. Thank you Lord Jesus. Kalau engkau saat ini mempunyai masalah dengan sakit penyakit, mungkin engkau ada yang rasanya gak enak dalam tubuhmu, mungkin engkau ada yang merasakan, mungkin saat ini ada keluargamu, mungkin ada yang terkena sakit penyakit saat ini. Hari ini Tuhan Yesus bangkit. Dan roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dia juga roh yang sama itu yang membangkitkan tubuhmu yang fana. Roh yang sama itu, it's the same spirit. Let there be healing saat ini. Let there be healing. Mungkin yang hubungannya kurang baik saat ini, percayalah. Bahkan dalam pernikahan, Tuhan Yesus sanggup bangkitkan yang mati. Perasaan yang sudah mati, Tuhan Yesus sanggup bangkitkan. Karena dia telah bangkit. Kalau engkau mungkin merasa aku gak layak, aku rasanya masih banyak berbuat salah. Mungkin itu perasaanmu. Di mata Tuhan engkau telah dibenarkan. Tetapi kalau engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, pada hari ini engkau terima kebenaran ini. Dan engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah membayar semua dosaku di atas kayu salib. Dan engkau berikan kebenaranku. Engkau berikan kebenaranmu untuk diriku di atas kayu salib. Engkau telah mendeklarasikan aku benar. Pada hari ini, the Resurrection Sunday, aku percaya aku telah dibenarkan. Karena aku percaya kepadamu Yesus. Dan aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupanku. Saat ini aku mau untuk dipimpin oleh rohmu. Aku mau untuk dipimpin olehmu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menuntun aku kepada kehidupan demi kehidupan demi kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. Baik engkau yang mungkin berdoa ini, baik yang di offline maupun online, kau bisa mengikuti ibadah daripada GBC tiap minggu. Bisa mencek di website juga. Dan juga bisa cek di YouTube channel daripada GBC yang akan memberikan kau makanan. Makanan rohani yang akan menguatkan siapa dirimu di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Saudara siap untuk menerima perjamuan kudus? Mari saudara bersama-sama. Kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu ya Tuhan. Yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Di atas kayu salib. Semua dosa, tidak ada yang tertinggal. Dosa kami dahulu, dosa kami sekarang, dosa kami yang akan datang. Dikumpulkan semuanya di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan dihukum sempurna. Penghukuman-Mu telah habis di atas kayu salib. Engkau tidak lagi murka kepada kami. Kami menerima kebenaran yang daripadamu. Dan oleh karena kami menerima kebenaran ini, oleh bilur-bilur-Mu, kami boleh menjadi sembuh. Mari kita terima bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Darah yang menjamin akan kebenaran kami. Darah yang menjamin bahwa kehidupan kami bukanlah kehidupan yang lama. Darah yang menjamin kutuk tidak ada yang dapat menyentuh kami. Darah yang melindungi. Darah yang memprotek. Darah perjanjian di mana dosa-dosa kami telah dihapuskan sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kebenaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita terima. I felt tadi ada yang menerima kesembuhan terutama di back pain ya. Ada yang mungkin punggungnya sakit. Hari ini kamu sudah menerima kesembuhan. I don't know who you are. I don't know where you are. Tapi I felt the impression tadi itu kayak Tuhan berkata itu ada yang disembuhkan pada hari ini. Punggungnya sudah sembuh komplit. Gak ada lagi rasa sakit. The back pain. Kalau teman-teman mungkin ada nanti boleh ngomong ke, boleh nulis nanti ke DM di IG maupun di YouTube gitu ya. That you want to give a testimony. It will bless many people. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ada yang punya mungkin sakit perut, sakit mah yang akut mungkin. Kalau engkau punya penyakit pencernaan yang akut, today God has healed you. Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Kamu mungkin sering cemas, kamu mungkin sering khawatir, kamu sampai telat makan, kamu sampai ngalamin mungkin tukak lambung. Hari ini Tuhan telah sembuhkan kamu dari penyakit mah itu. Jadi kamu saat ini bisa makan, bisa beraktivitas tanpa harus takut sakit mah. Dan kamu gak perlu bergantung pada obat-obatan. Kamu gak perlu lagi bergantung pada obat-obatan. Because God has healed you. Jesus has healed you today. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Are you blessed? Mari kita angkat tangan kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat firman-Mu, kesembuhan-Mu, berkat puji-pujian penyembahan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati kami. Engkau melindungi kami ya Tuhan. Senantiasa ya Tuhan. By your spirit we have life ya Tuhan. A life more abundantly ya Tuhan. Terima kasih kami telah dibenarkan. Yesus telah bangkit ya Tuhan. Bukti bahwa kami telah dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri ya Tuhan yang menyinarkan wajah-Mu kepada kami. Bersinar ya Tuhan. Menyinarkan ya Tuhan akan kebaikan-Mu. Your hesed. Kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, kehidupan-Mu akan dipimpin oleh kasih karunia demi kasih karunia. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia tidak pernah berpaling kepadamu. Dan dia selalu memberikan kepadamu shalom. Shalom peace. Shalom peace. Shalom peace. May this be the blessed week and life more abundantly. Kesuksesan mengikutimu, anugerah mengikutimu. Kemanapun apapun yang kau kerjakan, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat ini katakan, amin, amin.